Guys, sebelum masuk ke video hari ini, tonton dulu episode sebelumnya ya. Ada di The Hakim Aviary. Banyak banget loh satwa liar yang kita temui di hutan IPB. Cus, link video ada di deskripsi dan juga pin komen. Oke guys, jadi ini kita lagi perjalanan ya, sekalian pengamatan burung dan juga pengamatan di reptil. Ini udah sama teman dari UKM apa mas namanya? Unit Konservasi Fauna. Ya, Unit Konservasi Fauna. Jadi UKF itu berarti dibagi beberapa divisi dong? Iya, kita ada 8 divisi. 8 divisi apa aja tuh mas? Itu ada reptil amfibi, terus insekta, terus ada karnivora, herbivora, sama primata. Itu mamalia. Terus ada deka exitu. Iya. Terus ada burung dan juga satu lagi itu ada fauna perairan. Fauna perairan. Nah, terus untuk satwa-satwanya itu ada apa aja tuh mas selain burung di sini? Maksudnya dari mamalianya, reptilnya, amfibinya itu ada apa aja tuh? Kalau mamalia sini pernah itu ada kucing hutan. Terus ada musang luwak. Iya, musang pandan rata-rata. Ya, musang pandan. Terus juga ada tupai. Tupai, ya. Tupai kekes. Terus juga ada bajing kelabu sama bajing kelapa. Terus ada landak juga pernah ketemu di sini. Landak Jawa pernah ketemu juga di sini? Ada. Wow. Terus juga ada tenggiling. Terenggiling. Oke. Terus otter juga ada. Apa? Otter. Oh. Oke. Oh, nah, kalau untuk reptil tuh mas? Kalau untuk reptil ya, kalau untuk yang berbisa, iya. Itu kita di sini tuh ada kobra Jawa. Kobra Jawa. Iya. Terus ular cabai kecil. Cabai, oh ular cabai ya. Terus uling. Nah, bunga arus. Terus ada albolabris gitu, paper pohon. Ya, odostoma juga pernah ditemuin juga. Ular gibuk ya, ular ranjau lah itu. Ya, ular yang bahaya banget tuh biasa di tanah-tanah. Keinjak. Ngumpet gitu deh karena samar banget sama daun-daun kering ya. Dan ternyata tuh di daerah sini tuh emang masih asri juga ya. Maksudnya dari fauna-faunanya tuh masih terjaga banget gitu loh. Betul, soalnya kan kita juga IPB ini kan juga jadi kampus biodiversitas. Biodiversitas ya. Nah, kalau untuk kemunculan reptil biasanya di jam berapa aja tuh mas? Kalau untuk pagi sampai siang hari itu biasanya dia di sekitar jam 9 sampai jam 12 siang lah, kan mereka juga kebutuhan buat basking. Iya, betul, berjemur. Ya, terus sama kalau malam kita biasanya tuh melakukan pengamatan dari jam 8 sampai jam 10. 8 sampai jam 10 malam. Oke guys, jadi itu ada beberapa satwa ya yang di sekitar sini, kampus ini. Ternyata cukup kaget juga saya. Wilayah sini tuh masih asri banget, masih satwa-satwanya masih banyak. Ada kayak landak, kucing hutan, padahal ini nggak jauh dari perkotaan lah ya mas. Jadi kita lanjutin terus perjalanannya. Semoga kita bisa ketemu dengan satwa-satwa tersebut. Let's go.
Oke guys, ini yang kita lihat ini adalah elang ular bido ya. Nah, aktivitas elang ular bido ini lagi ngapain nih Bang? Ini lagi soaring, sama kayak yang mirip alap-alap sapi tadi, dia manfaatin thermal buat terbang-terbang layang di udara. Biasanya mereka ini jam berapa aja nih melakukan kegiatan soaring ini? Kalau soaring itu tadi kan udah sempat dijelasin juga, dia menyesuaikan panas bumi kan. Biasanya panas bumi mulai ada itu sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi lah. Itu ketika panasnya udah ada, baru tuh dia bisa muter-muter soaring terbang kayak gini. Oke, di sini yang kelihatan ada berapa ekor sih sebenarnya? Ini 1 ekor 1 individu. Yang biasa kelihatan di tempat nengger gitu yang udah terdata berapa? Yang terdata kita pernah lihat elang ular bido soaring secara bersamaan ada 7 ekor. Oh, 7 ekor. Ada 7 ekor. Banyak banget guys. Kemarin banget baru 4 ekor. Lagi soaring? Iya, lagi soaring. Yang lagi nengger biasanya di sebelah mana? Kalau yang nengger biasanya kita ketemu cuma 1 ekor. Pernah sih lebih dari 1 ekor nengger secara bersamaan gitu. Di belakang juga di hutan campuran. Elang ular bido ini makanannya apa sih? Dia sesuai namanya, ada kata ular di namanya, elang ular bido. Dia makanan utamanya ular, tapi lebih secara general dia makan namanya beberapa jenis reptil. Oh iya. Dia itu berburunya gimana sih? Di saat ular di bawah kah atau di pohon? Nah, kalau uniknya raptor atau burung pemangsa yang aktif di siang hari itu, dia punya beberapa style berburu. Ada ketika dia lagi soaring nih, dia ngelihat ular di tempat lapang terbuka, itu dia bisa langsung stup buat nyergap pangsanya. Bisa juga dengan dia berdiam diri di tenggeran pohon, terus ngelihat misalkan kadal atau ular di ranting-ranting, itu dia bisa nyikat si mangsanya juga. Oh, jadi makanan pokoknya itu ular ya. Betul. Sesuai namanya ya. Oke. Elangnya udah menjauh, yuk kita cari lagi. Siapa tahu elangnya nengger nanti di sana. Oke. Nemu sarang apaan, Kang? Nah, ini di sini kita bisa ngelihat burung palau atau layang-layang batu. Ini bener nggak layang-layang batu? Layang-layang batu. Oke, bisa. Tahitika. Apa? Nama ilmiahnya Hirundo tahitika. Keren banget guys, bisa hafal nih. Oke. Jadi kalau layang-layang batu itu, kalau untuk kebiasaan berkembang biak, dia biasanya nyari-nyari kayak sela-sela kayak gini nih, gedung-gedung bangunan. Ya misalkan gudang, terus di bawah kolong jembatan, bisa juga di plafon-plafon masjid atau bangunan-bangunan tua. Dia bangun sarang dari tumbukan tanah, terus beberapa ranting sama mungkin juga bulu sama air liurnya. Ini bisa dilihat dari struktur sarang di Berarti di itu kamera. emang nyarang itu di tempat sepi ya? Gelap gitu juga? Terus ini anaknya banyak banget ya? 4 ekor biasanya ya? Ya, dia bisa nelor layang-layang batu tuh kalau nggak salah, boleh dikoreksi kalau salah, bisa 2-5 ekor lah untuk sekali bertelur. Tapi ini numpuk banget nih, bener-bener banyak nih. Itu ada berapa, Kang, anak itu? 1, 2, 3, 4, kayaknya 4 nih. Sebenarnya kita pengen nunggu di mana si indukan ini Ini induknya lagi terbang 2 ekor. ngeloloh ini. Oh ini indukannya di atas, aduh. Nih indukannya di atas guys. Nah ini kelihatan kan dia lagi terbang. Nah indukan mereka ini sepertinya lagi mencari makan buat ngeloloh anaknya, tapi kelihatannya anaknya ini masih kenyang karena pada diem. Biasanya kalau lapar mangap ya kayak gitu. Nah makanan yang dipakai buat ngeloloh tuh apa? Makanannya apa aja sih? Kalau untuk jenis layang-layang, dia biasanya makanan utama buat dirinya sendiri atau anakannya serangga-seranggaan sih, Kang. Ya model serangga-serangga yang terbang ya? Ya, Sebenarnya kita di aviary juga punya, tapi di luar. Layang-layang batu waktu itu ada 3 ekor, terus sekarang mereka udah berkembang biak, udah punya anak. Mereka anaknya suka dibawa ke sana juga. Nah ini nih, indukannya udah mulai nyamperin ke sini. itu Kita ambil gambarnya ya, sebentar. Ini sama nggak kayak yang di aviary di luar nih? Nah mereka, oh ini bawa makanan loh. Mau ngeloloh dong berarti? Ya mau ngeloloh nih. Jadi kita tunggu burung ini sampai dia ngeloloh. sampai dia ngeloloh nih. Nah dia terbang masuk ke situ, aduh
Belum. Masuk. Yap. Alhamdulillah kita dapat Dia lagi momen di mana burung ini lagi ngeloloh anaknya. Oke guys, baterainya mati. Itu dapat pas lagi Untung ngolong. dapat. Pas banget loh momennya. Aduh. Kok ada ular? Ki, ada ular Ki. Ini barusan di sini Ki. Ini barusan di sini nih, daerah sini nih. Daerah sini nih barusan. Nih. Dapat Kang. Itu pucuk lagi ya. Nah, itu pucuk tuh. Jadi ini nemu. Tadi Kang Pio lagi ngapain Cung? Itu tuh ngambil lagi Stok burung ini apa? layang-layang batu. Palau ya. Mm-mm. Nemu pucuk. Kang Pio lagi stock shoot. Oke, silakan Ki di yang ahli ular nih. Ahli ular. Kang Pio lagi stock shoot, kita lagi istirahat lah sambil foto-foto burung gitu. Terus Kang Pio nemu ular ini nih pucuk. Nah, ini Bang. Di pohon apa tuh nemunya tuh? Bambu. Pohon Bambu ya. Wah, betul nih. Jadi ini tuh paling sering ya Bang Dewa ya di sini ya. Mungkin kalau di bahasa saintifiknya itu Iya. spesies paling mendominansi gitu dia. Jadi itu emang udah tersebar gitu ya. Tersebar dan paling banyak di sini. Oke. Terus tadi juga ini namanya Asian Vine Snake ya. Asian Vine Soalnya kan bambu tuh banyak tuh kayak cabang-cabangnya ya. Iya. Jadi itu vine kayak dia bener-bener tuh menyerupai cabang gitu. Nah, makanya dia gampang ditemuin dan ini ular yang diurnal juga. Jadi Diurnal dia maksudnya? diurnal itu lawan dari nokturnal. Lawan dari Hidup nocturnal, juga di oke. siang hari. Tapi di malam hari Malam aktif hari juga? itu nggak terlalu. Makanya kalau malam hari kita lebih banyak nemunya. Soalnya dia tidur. Tidur. Oke. Kita oke, kalau oke. di jalur tuh lihat-lihat lah gampang. kelihatannya. Nah, emang apa populasi di sini tuh emang banyak ya? Iya. Pucuk itu di Banyak. daerah hutan sini nih. Dan uniknya pucuk ini banyak dia juga makan serangga. Jadi saya pernah sampai ke dapat paper publikasi internasional lolos ke ini apa namanya ke Afrika. Iya. Itu karena spesies yang ini yang biasa ini. Karena dia itu sebagai pengendali hama juga. Pengendali hama. Iya, betul. Makanya kalau ular itu jangan dikira makan tikus doang gitu. Jadi dia makan serangga beneran. Iya, Jadi makan serangga itu juga. serangga kayak apa? Serangga, belalang kayak gitu-gitu. Bahkan dia sama dendel lapis, sama ada lagi namanya Xenopeltis kalau nggak salah atau apa ya. Saya ada lagi satu lagi. Iya, satu lagi yang berapa tricolor itu. Dia juga makan. Kalau kalian mau tahu fotonya lihat, saya pernah lihat fotonya juga di bukunya Nathan Rusli yang Rusli. Snakes of Java. Itu juga ada fotonya temennya lah dendel lapis lagi makan serangga. Makan serangga. Iya. Baru tahu loh saya guys, ternyata pucuk ini tuh makan serangga karena setahu saya itu kan dia makan kayak reptil kadal-kadalan atau Iya, betul. burung-burungan kan dia. Burung-burungan. Iya Kakap juga, kata-kata betul. amfibi gitu. Nah, ternyata dia makan serangga juga tuh. Betul. Dan yang di sini tuh rekor terbesar itu karena kan kalau kita hanya pegang dan nggak ukur kan susah ya ngeliat dia besar atau enggak sih. Saya pernah ada fotonya, nanti saya kasih fotonya. Iya, siap. Dia lagi makan bunglon Broncocela jubata. Iya. Yang bunglon apa namanya? Yang Kalotes gitu. ya Bukan. bukan kalotes, temannya lagi yang lokal di sini. taman. Bunglon surai, ya. Surai, oke. Oh Jadi bener-bener bunglon yang dengan kepalanya yang keras dan besar itu, keras. dia bener-bener dia tarung, dia makan. Berusaha makan. Ya dan kemakan sampai berakhir. Nah, kalau Oke. jenis piton Piton Reptil-reptil. sering. Banyak banget ini, sering banget Banyak. apalagi di jalanan sini. Waktu Kalau COVID, lintas jalan. saya waktu COVID ada videonya. Saya lagi berdua sama teman saya, nggak bawa headlamp. Jadi kita kaget kan. Kita cuma lagi iseng aja pengen dilewat sini. Dia di tengah jalan. Kita kira itu Batang kayu. batang kayu tumbang. Kita berhenti. Akhirnya udah motor standar 2, tembak lampu motor. Udah itu ada videonya sih saya. Masih ada 2019 ada masa-masa COVID. Nggak ada orang di kampus. Bener-bener kita kayak gini wah ya udah langsung dia nongol. Sehari saya lupa tadi ular ketiga paling pasaran adalah Trimeresurus albolabris. Wah, ini ular hijau White ekor lip merah ya. pit viper Ada di ya. sini. Wah di sini itu nggak usah. Kita jalannya malam. Oh itu dia. Itu udah surganya di sini. Ada pot pastinya. Dengan anaknya kadang-kadang kalau lagi bulan yang tepat. Oh, kenapa harus di bulan yang tepat?
karena kalau nggak di bulan yang tepat mungkin bukan anaknya, maksudnya nggak bareng-bareng satu-satu. Kalau di bulan tepat, waktu yang tepat, saya pernah dapat satu spot aja itu sampai 3-4 anakan. Jadi kayak gampang aja gitu di situ. Ada berapa ribu gambar nih yang udah pernah diabadikan? Ribu, mungkin udah masuk ke ribuan sih, saya nggak Ribuan ya. tahu pasti berapa ribunya. Jenisnya Ya. avian ada, maksudnya burung ada, herpet ada, makau sampai jamur juga ada. Oke, nah ini gambar-gambar. Bahkan nih, jamurnya lah juga ada saya sampai videonya. Nah, Nah, itu tuh hasil gambar-gambar dari Made. oke, keren Gokil. banget ya. Oke, sekarang ini ulernya harus Kesian dirilis ya. Rilisnya langsung Biasanya dirilis. harus dirilis di sebelah mana nih Di kira-kira? tempat yang tadi aja kali. Bagus tuh. Oh ya udah fine ke tadi, situ. tadi kayaknya mau makan burung itu tuh. Yuk, guys, kita rilis, kita lihat nih. Oh ya guys, ini dari tadi selama perjalanan. Oh iya, belum dikenalin. Siapa nih? Kadeo. Tenang, enggak ini siapa? Dolby namanya. Namanya Dolby. Dolby. Oh, Dolby stereo. Dia bukan anjing kita sebenarnya. Oh, tadi saya mau nanya ini anjing siapa gitu. Tapi dia sering ke secret kita karena ada 2 anjing di secret kita. Oh. Temenan mereka ternyata. Terus ikut-ikut juga. Iya, sering jadi ikut-ikut. ikut-ikut kalau kita jalan kemana-mana. Dolby selalu menemani kita dan sekarang kita rilis nih Rilisan, ulernya. Yuk kita rilis bareng-bareng di sebelah situ. Yuk, dadah. Bye. Oke. Jadi Ulernya udah dirilis ya. Kita lanjutkan perjalanannya Kang ya. yuk kita cari-cari lagi hewan-hewan apa saja sih yang ada di daerah sini. Yuk. Let's go.